Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Batul Zaman Asoli dengan NIM 24140 ingin membuat video tutorial mengenai trigger dalam database. Trigger sendiri yaitu sebuah prosedural yang dijalankan secara otomatis oleh database ketika terjadi event terhadap suatu tabel, mulai dari insert, update, dan delete. Untuk database dalam kelompok kami yaitu Marketplace Shopee. Di sini saya akan mencoba trigger yang pertama yaitu trigger validasi data. Yang saya coba di tabel produk. Nah, di sini harapannya nanti di kolom harga dan kolom stok. Sebelum datanya itu masuk ke dalam tabel, maka akan dicek terlebih dahulu apakah nilainya itu negatif atau tidak. Jika negatif, maka akan muncul error, dan jika positif, maka datanya akan langsung masuk. Seperti sebagai berikut contohnya, sebelum kita pakai trigger, ketika kita menginsert data, semisal toko ini buku cerdas, kemudian kategori alat tulis, namanya pensil, deskripsi pensil, kemudian harga. Nah, harusnya kalau di kolom harga ini dikasih nilai main 10.000, harusnya itu kan tidak masuk secara logika. Cuman ini karena belum ada validasinya atau trigger dalam database, maka datanya akan berhasil masuk. Nah, sekarang kita akan membuat triggernya untuk mengatasi masalah pada kolom harga dan kolom stok ini yang nilainya negatif. Yang pertama kita buka tabel produk, kemudian trigger sebelah operation, dan klik create new trigger, dan kita kasih nama terlebih dahulu triggernya itu apa. Misal validasi tabel produk, kemudian before atau after, dan insert. Kenapa kita pakai before insert? Karena sebelum datanya itu dimasukkan ke dalam tabel, maka harus dicek terlebih dahulu. Jadi yang pertama itu begin, and, kemudian kita lakukan pengecekan if new kolom harga kurang dari 0, maka akan muncul pesan error. Ini sinyal SQL state ini untuk pesan error. Jadi kita bisa custom pesannya itu apa, pesan errornya itu apa. Jadi kita set text sama dengan string errornya apa. Misal error harga produk tidak boleh kurang dari 0. Dan kita end if. Selanjutnya kita melakukan pengecekan yang kedua, yaitu pada kolom jumlah sama kayak kolom harga. Kita set pesan errornya. Kemudian kita end if. Nah, kita klik go. Oke, di sini error. Ini salah, seharusnya stop, bukan jumlah. Nah,
Sekarang kita coba insert data. Misal dunia mainan, kategori action figure. Nah, kita coba di kolom harga ini kita kasih nilai negatif. TM stock misalnya. Stoknya positif, kita coba apakah akan ada pesan error. Nah, ini sudah ada pesan errornya. Error harga produk tidak boleh kurang dari 0. Sekarang kita coba yang kolom stok. Nah, ini juga error stok produk tidak boleh kurang dari 0. Jika kita masukkan nilainya itu tidak negatif, maka datanya akan langsung berhasil masuk. Nah, ini sudah masuk. Kita coba cek. Nah, ini tadi yang robot. Terus yang ini yang data yang lama tadi. Kenapa data yang lama tidak error? Karena kita pengecekannya itu hanya new, hanya data yang baru. Makanya untuk data yang lama itu tidak dilakukan pengecekan. Jika ingin data lama dilakukan pengecekan juga, maka if-nya itu bukan if new tapi if old. Oke, selanjutnya untuk trigger yang kedua, yaitu trigger mengupdate tabel lain. Di sini saya akan melakukan trigger pada tabel produk, yang dimana untuk kolom stok itu akan melakukan pengurangan otomatis jika ada transaksi baru. Jadi di sini kita melakukan trigger pada tabel detail pesanan, di mana ini ada kolom jumlah. Ketika ada insert data transaksi yang baru, maka otomatis pada tabel produk di kolom stok itu akan berkurang sesuai dengan jumlah yang dimasukkan. Sekarang kita membuat triggernya. Kita beri nama terlebih dahulu. Stok PI before insert. Kita akan menggunakan after insert. Kenapa kita menggunakan after insert? Karena datanya itu harus masuk terlebih dahulu, baru nanti tabel produk kolom stoknya itu akan diupdate atau diperbarui. Kita mulai bikin end, kemudian update produk, selanjutnya set stok sama dengan stok dikurangkan dengan jumlah, where ID sama dengan produk new produk ID. Nah, sekarang kita coba, misal produknya itu sebentar, produk yang ID yang kedua nih ya, ini kan stoknya 400. Sekarang kita coba misal 100. Harusnya nanti itu kolom stoknya itu akan berkurang otomatis menjadi 300. Oke, berhasil. Terus kita cek. Nah, di sini terlihat stoknya itu pada produk tabel produk ID 2 itu berkurang dari 400 menjadi 300. Nah, gimana kalau stoknya itu 0 atau tidak cukup dari
dari jumlah yang dimasukkan. Maka untuk membuat pengecekannya, kita akan membuat trigger khusus untuk pengecekan pada stok produk. Kita buat stok produk. After insert tadi untuk before insert. Jadi sebelum datanya dimasukkan, itu akan dilakukan pengecekan. Apakah stok yang ada di produk tertentu itu cukup untuk jumlah yang dimasukkan. Yang pertama, kita declare terlebih dahulu membuat variabel sementara untuk menyimpan data stoknya. Semisal variabel sementaranya itu stok sekarang. Kemudian tipenya integer. Kemudian kita declare untuk pesannya, pesan errornya. Pesan error. Tipenya varchar. Kemudian kita lakukan cek terlebih dahulu. Cek stok yang sekarang itu berapa. Caranya kita select. Kemudian stok into stok sekarang from product. Where id sama dengan new product. Setelah dicek berapa stok saat ini, maka akan dilakukan pengecekan. If stok sekarang jika dikurangkan dengan new.jumlah, itu hasilnya sama dengan kurang dari 0, maka akan muncul pesan. Kita set pesan error sama dengan errornya apa. Misal stok produk tidak cukup. Nah, kita menggunakan concat untuk penggabungan string supaya nanti muncul sisa stoknya itu berapa. Kemudian kita kasih sinyal SQL state untuk errornya. Kemudian set teksnya, maka masukkan pesan errornya. Setelah itu and if. Nah, kita coba ini kan stoknya 300. Nah, kita coba memasukkan stoknya itu sebesar lebih dari 300. Misal 301. Ini seharusnya kan nggak bisa, karena jumlah stoknya yang saat ini itu tidak mencukupi. Nah, ini ada error stok produk tidak cukup. Bentar. Dan sisa stoknya 300. Sebentar, ini sisa stok. Maka akan muncul error stok produk tak cukup, sisa stoknya itu 300. Misal kita stoknya itu mencukupi, misal 20, maka datanya akan berhasil masuk. Nah,
Kita cek apakah berhasil masuk. Nah, ini sudah berhasil. Dan kita cek yang produk apakah stoknya berkurang. Dari 300 dikurangkan 20 menjadi 280. Oke, berhasil. Selanjutnya untuk trigger yang ketiga, yaitu trigger melengkapi data otomatis. Di sini saya akan mencoba di tabel pesanan, yang dimana di kolom total bayar ini, itu database akan melakukan perhitungan otomatis untuk total bayar. Jadi sebelum menggunakan trigger otomatis total bayar ini, kan kita menginputnya itu secara manual. Jadi semisal kita insert terus total harga semisal 10.000, kemudian total diskon 1.000. Nah, untuk di kolom total bayar ini itu kita inputnya itu secara manual gitu. Jadi kita melakukan perhitungan secara manual. Nah, ini lebih beresiko karena yang input itu kan manusia itu bisa melakukan kesalahan, semisal nggak teliti atau bagaimana. Jadi kita menggunakan trigger untuk menghindari kesalahan atau resiko tersebut. Kita buat trigger misal hitung total bayar after insert tabel pesanan, kemudian after insert before insert, salah, before insert, kemudian begin and dan kita set new total bayar sama dengan total harga dikurangi total diskon. Nah, bagaimana untuk masalah jika diskonnya itu bernilai 0 atau tidak ada? Kan setiap produk itu tidak selalu ada diskon ya. Bagaimana jika tidak ada diskon atau nilainya itu 0? Maka kita membuat yang namanya if null. If null, kemudian buka kurung new total diskon, 0. Jadi di sini artinya jika diskonnya tidak ada atau 0, maka nilainya itu diganti menjadi 0. Begitu. Sekarang kita coba. Misal 10.000, 10.000, kemudian diskonnya 2.000. Nah, kita mencoba tidak diisi untuk kolom total bayar, apakah dia akan melakukan perhitungan secara otomatis. Nah, di sini sudah berhasil. Kita coba cek apakah total bayarnya itu apa terhitung otomatis. Cek. Nah, di sini bisa dilihat total harga 10.000 kemudian diskonnya 2.000, maka total bayarnya itu akan terhitung otomatis oleh si database-nya menjadi 8.000. Begitu. Sekian dari saya, terima kasih. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada salah kata.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.